Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di malam ke-8 yang sakit, kita masih diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi razaqna fi syahri Ramadan fil mubarak wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Imam Masjid Darussalam Beriman, yang sama kita hormati Bapak Ketua, seluruh pengurus dan kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya dan Tarawih yang selalu diberi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya niat, tentu niat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya rencana kita itu telah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan Rajab, bulan Sya'ban kita berharap jumpa dengan bulan Ramadan, Allah ijabah doa kita. Rencana kita ingin pakai baju yang baru di malam-malam Ramadan, mulai dari peci, baju koko kita, sarung kita, mukena ibu-ibu, kemudian sajadah. Alhamdulillah, dengan niat dan rencana kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada manusia yang sehat jasmaninya, rohaninya terganggu. Artinya terganggu ini apa? Terkendala dia secara rohaninya. Ketika dia di siang hari diberi kesehatan oleh Allah, dia berpikir dalam Ramadan ini hanya berpikir dalam benaknya, dalam hatinya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa saja. Tetapi ada di sana hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran seorang hamba itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai ini, termasuk orang-orang yang sabar, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nantinya kita istiqomah beribadah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Senantiasa kita bersalawat, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dan bersama baginda Rasulullah SAW nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita, agama Islam ini bukan hanya membahas tentang perkara sholat saja, bukan membahas tentang perkara puasa saja, bukan hanya membahas perkara mengenai tentang zakat, infak, sedekah saja. Tetapi agama Islam ini juga membahas tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian apa lagi? Ketika ustaz-ustaz yang sebelumnya, guru-guru kita yang sudah menyampaikan, ketika kita manusia makhluk sosial ini ada yang harus kita jaga, yaitunya amal ma'ruf nahi munkar. Maka ada istilah sekarang yang keluar, yang muncul di lingkungan masyarakat, STNJ, Pak. Apa itu STNJ? Kalau kita ke pasar, STNJ itu untuk kuning. Tapi ada STNJ, sholat tetap, maksiat jalan. Ini yang lebih parahnya. Dia sholat tetap,
tapi maksiat tetap jalan. Itu namanya SDNJ. Maka ketika dia berpikir bahwasanya dalam dia beribadah salah satunya dia sholat, dia hanya berpikir bahwasanya sholat itu hanya tertuang dalam rukun Islam saja. Tetapi ketika dituangkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tafsiran ayat tersebut, ketika kita sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya itu yang datang dari diri kita. Apa yang membuat diri kita itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merasa dirinya tersebut tidak merasa puas, merasa angkuh, dan tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul dalam dirinya ada sifat dengki, kemudian ghadab, sering marah, kemudian apa lagi? Ghibah, apalagi macam-macam yang keluar dalam dirinya yang membuat orang tersinggung. Itu yang fasad. Yang munkar apa? Yang dilakukan dalam sehari-hari, merampok, mencuri, minum minuman keras, berbuat maksiat, ada pornografi, ada penuh aksi, dan bermacam cara yang lakukan sehingga dia tidak sadar siapakah orang-orang yang bersama Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Ketika dia terbangun di waktu fajar, kemudian dia menahan hawa nafsunya, haus dan laparnya, dan kemudian dia menghidupkan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih witir, kemudian membaca Al-Quran, berinfak dan bersedekah dia, berkelanjutan dia dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Inilah orang-orang yang sabar, yang menunggu rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan hadis Bukhari, keberkahan Allah itu datangnya di mana? Waktu sahur. Tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Keberkahan Allah itu datangnya di mana? Di waktu sahur. Maka kita disuruh melaksanakan ibadah sahur, kemudian kita makan di waktu sahur, mencari apa? Keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi doa yang sering kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah salah satu kesabaran manusia yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang kita dapatkan, Pak. Yang pertama, makna dalam doa kita tersebut bahwasanya Allah beri kesempatan kepada kita dua. Yang pertama bersyukur, yang kedua adalah untuk selalu bertaubat. Bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya kita di siang hari berbuat dosa, di malam hari kita berbuat dosa, di tengah malam menjelang sahur, menjelang pagi, menjelang fajar, tidak dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah daya awak berusul saja. Berbuat maksiat kita, tidak diizinkan Allah untuk bangun lagi, maka kitalah termasuk orang-orang yang merugi. Maka doa itu Bapak Ibu, dengan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita, kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Maka dalam hal ini yang perlu kita jaga untuk menjaga kesabaran kita adalah yang pertama lisan, al-ma'rifatu bil qalbi. Kita membenarkan dengan hati kita. Kemudian apa lagi? Ketika kita mengucapkan dengan lisan kita, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan hal yang baik, ketika kita menasihati, kemudian kita menjalankan semua yang kita lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sabar dalam bulan Ramadan ini, Pak. Dari segi harta, dari segi kekayaan kita, uang yang kita peroleh, duit yang kita kumpulkan. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu di malam hari ini, kita dari rumah menuju masjid, ada niat kita berinfak dan bersedekah. Pertanyaan pertama dari saya, Ibu bawa duit itu di rumah semuanya atau tidak? Nah, kita berniat berinfak malam ini nih.
Awak bawa duit dari rumahku sadonya dong. Nah, pertanyaan kedua. Bu, yang dibawa yang kadang atau kecil? Hah? Yang besar atau kecil? Kecil. Kenapa, Bu? Surga itu mahal, Bu. Kenapa kita kecil? Pertanyaan ketiga, yang lancar atau buruk? Bego preso, Pak. Besar. Preso berkait Pak, banyak yang buruk yang lancar. Banyak yang lancar. Alhamdulillah. Ketika itu Bapak Ibu, jangankan yang besar, kekayaan yang besar, harta yang kita miliki, semua kekayaan kita peroleh, dari segi uang saja yang ada di dalam saku kita, dalam dompet kita, diuji oleh Allah. Sabar dah kita. Yang pertama sabar untuk membelanjakannya, yang kedua sabar untuk berinfak dan bersedekah, yang ketiga sabar nak kita di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada musibah bencana dalam diri kita, seolah-olah harta itu hanya milik kita, sementara ada hak orang lain di sana. Kita termasuk orang yang serakah. Ada manusia ini, Pak, kepalanya yang kepala manusia, badannya badan ular. Kalau ular, Pak, ular kalau memakan mangsa, ditariknya di kuahnya dulu, Pak, atau dililit secara diam-diam. Kemudian ditelannya, artinya diam deh, Pak. Bisa sebulan 2 bulan diam aja. Kenapa? Karena sudah ada mangsanya. Ada orang yang secara sembunyi-sembunyi menzolimi orang, menganiaya orang. Kemudian dia menganggap tanah orang tanah dia. Kemudian jualan orang jualan dia. Kemudian lapak orang lapak dia. Semuanya dia peroleh. Diam-diam. Ada manusia yang kedua, sifat manusia apa? Badannya pada manusia, kepalanya kepala serigala, ingin menerkamnya semuanya. Awak orang maka badan enak, punya kekuasaan, pangkat ada loh. Siapa yang maju? Ada orang seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya backingan, orang yang tidak punya kekuasaan, sehingga apa? Tersiksa. Maka ketika dia berdoa, ya Allah, berikanlah dia petunjuk, kemudian berikan dia azab. Orang ini meneteskan air mata, berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Akhirnya apa? Penyakit dalam tubuh tak sembuh-sembuh, usaha tak lancar, kemudian apa lagi? Ketika rumah tangganya tidak nyaman, tidak ada keakraban dalam rumah tangga. Kenapa demikian? Inilah sifat-sifat manusia yang tidak sabar di dunia, seolah-olah dia mengejar apa yang dia cari itu hanya milik dia. Maka yang terakhir ada istilah, kalau ingin engkau kejar dunia, kata Allah, ibarat engkau mengejar bayang-bayang. Nah, kan apa dong? Cukup ibu kaya bayang-bayang. Jangan kan dikejar ditangkap bayang-bayang itu tidak tampak. Seolah-olah kita mengajar bayang-bayang. Makin kancang lari, makin kancang itu bayang-bayangnya. Berhenti lagi. Yang berhenti itulah rezeki kita. Jadi kalau seandainya kita kejar dunia ini dengan tidak kesabaran kita, ibarat kita mengejar bayang-bayang. Jangan kan bayang-bayang orang, bayang-bayang kita saja. Punya bayang-bayang awak tidak dapat. Tapi yang terakhir, kalau ingin engkau menguasai dunia ini, kata Allah, maka ibarat menelan air laut. Air laut asin kan? Asin. Cukup setetes saja masuk dalam mulut. Tak tahan, apalagi sadonya air laut ditelan. Akhirnya orang ini adalah orang-orang yang serakah, orang yang tidak sabar di dunia. Maka terakhir, udhuni astajib lakum. Apabila engkau meminta kepadaku, kata Allah, pasti Allah kabulkan. Mungkin saja malam ini tidak dikabulkan doa kita oleh Allah. Mungkin saja malam besok, malam berikutnya, seminggu setelah itu, kemudian di malam Ramadan, di akhir Ramadan, di doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa kita sangka-sangka, Allah berikan kita kemuliaan. Maka dalam hal ini, alhamdulillah takatsur hatta zulumul maqadir. Bermegang-megang kamu dunia ini sampai melalaikan kamu, lupa kamu, tak sadar kamu sampai menuju liang lahat. Ketika berada di dalam liang lahat, dalam kubur baru sadar, ya Allah, berarti saya tidak beribadah, berarti saya termasuk orang yang rugi, berarti saya ini tidak sabar di dunia, sehingga apa? Apa yang saya cari tidak ada yang berkah, tidak ada yang berpahala, tidak ada yang bisa diambil. Maka dalam hal ini, orang yang bersama dengan Allah itulah orang yang sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka la tahzan wa la tahzan, inna ma'ana. La tahzan wa la tahzan, inna Allah ma'ana.
Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Siapa? Orang-orang yang sabar. Sir. Sir itu ada 3. S pertama sabar, I adalah ikhlas, R adalah ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.